Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kelas 5 MI Al-Karim yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah mata pelajaran fikih. Kebetulan untuk fikih yang ada di kelas 5 yang mengampu adalah saya, Ali Hasan. Jadi untuk pelajaran fikih yang mengampu adalah Pak Ali Hasan. Nah, anak-anakku semuanya, materi fikih pada semester 1 ini meliputi zakat, infak, dan sedekah. Jadi zakat, infak, sedekah. 3 itu adalah materi fikih kelas 5 di semester 1. Oleh karenanya, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang bagus untuk kita, memberikan ilmu yang manfaat, dan juga kesehatan yang prima kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya, silakan dilihat bukunya halaman 4. Ya, buku paket halaman 4. Buku paket halaman 4 tentang pengertian zakat fitrah. Nah, sebelum kita membahas tentang zakat atau membahas zakat fitrah, yang perlu kita ketahui bersama adalah sebelum kita melantunkan zakat atau menunaikan zakat, melaksanakan zakat, terlebih dahulu, karena zakat fitrah ini berada di momen sebelum Idul Fitri, maka sunnahnya adalah sebelum melaksanakan Idul Fitri memperbanyak membaca takbir. Nah, ini biasanya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Itu sunnahnya. Jadi memperbanyak membaca takbir. Kalau momen Idul Fitri, maka sunnah membaca takbir itu mulai dari terbenamnya matahari, yaitu pada akhir Ramadan, sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri, hukum membaca takbiran itu adalah menjadi makruh. Jadi sunnahnya itu sebelum melaksanakan Idul Fitri. Kalau Idul Adha, takbirannya masanya berbeda lagi, lebih panjang, yaitu ketika matahari terbenam tanggal 9 Dzulhijjah atau sore malamnya, biasanya malam Idul Adha, itu sudah disunahkan untuk memperbanyak baca takbir. Sampai kapan? Sampai hari yang terakhir tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi selama 4 hari disunahkan memperbanyak baca takbir. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13. Oleh karenanya, karena Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah hari raya bagi umat Islam, maka pada hari Idul Fitri dan Idul Adha tidak diperbolehkan berpuasa. Termasuk hari tasyrik, tidak diperbolehkan untuk puasa apapun. Tidak boleh. Mengapa? Karena ini adalah hari rayanya umat Islam
kita rayakan dengan bergembira, kita rayakan dengan penuh syukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak sunnahnya. Yang perlu Pak Ali ingatkan adalah lafaz takbir yang terakhir. Jadi la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Bukan walillahil hamd, bukan. Walillahil hamd. Jadi kalimatnya walillahil hamdu. Segala puji bagi Allah. Walillahil hamdu. Karena ini diwakafkan atau dihentikan, maka dia dibaca walillahil hamd karena ada qalqalahnya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu bukan walillahil hamd, bukan, walillahil hamd. Anak-anak semuanya itu adalah pengantar tentang zakat. Sekarang kita sudah mulai masuk pada pengertian zakat. Silakan dilihat halaman 4. Pengertian zakat fitrah. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam 5. Yang pertama sholat, syahadat. Yang pertama syahadat. Kedua adalah sholat. Ketiga adalah zakat. Lupa Ali ada yang mengatakan rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Yang benar bagaimana? Yang benar yang ketiga adalah zakat. Zakat, yang keempat adalah puasa. Kalau dibolak-balik gimana Pak Ali? Misalkan yang keempat adalah puasa, yang ketiga adalah zakat. Boleh atau tidak? Ada dua versi. Ada yang mengatakan yang ketiga adalah zakat, ada pula yang mengatakan yang keempat adalah zakat. Jadi dua versi. Namun di dalam buku ini, di dalam mazhab Syafi'iyah, zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Ya, mazhab Syafi'iyah mengatakan zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Mengapa dalilnya ada? Aqimus shalah wa atuz zakat. Hampir setiap dalam Al-Quran perintah sholat disertai dengan perintah zakat. Dari sinilah kemudian diambil keputusan bahwa zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Itu anak-anak. Nah, zakat fitrah adalah zakat jiwa atau nafsu. Maksudnya zakat jiwa atau badan setiap muslim berupa makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok. Zakat ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah untuk mensucikan diri kita dikeluarkan setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang mengatakan zakat fitrah dikeluarkan waktu Idul Fitri, itu salah. Yang benar adalah zakat fitrah dikeluarkan pada mulai awal Ramadan sampai malam Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu yang paling mustajabah, waktu yang paling mulia, yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah adalah di hari yang terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi hari terakhir Ramadan atau malam takbiran, malam Idul Fitri, itu adalah waktu yang paling mulia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berupa apa? Berupa bahan makanan pokok. Jadi kalau misalkan di Jawa, di Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan sebagainya, karena mayoritas makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat fitrahnya berupa beras, bukan nasi, beras. Ya. Kalau misalkan kita berada di luar Jawa, anggaplah misalkan di Kalimantan, di sana
bahan makanan pokoknya adalah sagu misalnya, maka berarti zakat fitrahnya bisa berupa sagu. Di Madura misalkan, karena makanan sehari-harinya berupa jagung atau nasi jagung, maka di sana boleh zakat fitrahnya berupa jagung. Ini bedanya zakat fitrah disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing. Kali kalau berupa uang boleh tidak? Boleh. Tetapi nanti oleh panitia zakat harus diwujudkan beras, harus dibelikan beras. Yang paling bagus berupa uang atau berupa beras? Berupa beras. Jadi memang syariatnya zakat fitrah itu berupa beras atau berupa bahan makanan. Kalau di sekolah kok menggunakan uang Pak Ali? Iya, untuk mempermudah pembayaran dan anak-anak sudah tidak berat lagi bawa beras dari rumah. Nanti di sekolah kan sudah dibayarkan, sebelum disalurkan kepada yang berhak menerima akan dibelikan beras terlebih dahulu. Sisa dari uangnya bagaimana? Uang pembelian beras itu merupakan sedekah, sedekah dari anak-anak yang diberikan kepada yang berhak menerima. Jadi ketika zakat di sekolah dapat dua keuntungan. Satu, zakat fitrah. Yang kedua, sedekah dari anak-anak atau zakat mal dari orang tuanya. Nah, zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadan atau sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu yang tadi berupa bahan makanan pokok dikeluarkan pada bulan Ramadan. Pak Ali misalkan saya mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 1 Ramadan boleh tidak? Boleh. Asalkan sudah masuk Ramadan. Pak Ali kalau saya zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, misalkan saya lupa Pak Ali, saya lupa belum zakat, orang tua saya lupa. Ketika habis sholat Idul Fitri baru ingat, oh iya saya belum zakat, keluarga saya belum zakat. Bagaimana? Hukum zakat fitrahnya bukan lagi wajib, tetapi menjadi sedekah bagi dia. Artinya sedekah itu berarti sunnah, lebih baik saja, bukan suatu kewajiban lagi. Kewajibannya sudah gugur. Maka zakat fitrah yang dibayarkan setelah sholat Idul Fitri itu hukumnya menjadi seperti sedekah. Makanya karena setahun sekali untuk membersihkan diri kita sebisa mungkin jangan melupakan zakat. Lebih-lebih zakat fitrah. Anak-anakku semuanya, kalau dikatakan zakat fitrah mensucikan diri itu memang betul. Saya contohkan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu oleh Allah dihapuskan semua kesalahannya. Dosa-dosa setahun yang lalu sudah dihapuskan semuanya. Lantas kita mengeluarkan zakat untuk mensucikan diri, membersihkan diri kita. Ibaratnya kesalahan kita sudah dihapuskan, dosa kita sudah dimaafkan, tinggal membersihkan sifat-sifat kejelekan yang ada di dalam diri kita. Sifat serakah, sifat tamak, sifat pemarah, sifat pendendam, sifat mohon maaf yang suka merampas milik orang lain. Disinilah kemudian dihapuskan, dihilangkan dengan cara apa? Dibersihkan dengan berzakat. Makanya zakat itu dari bahasa Arab, artinya adalah suci, mensucikan, membersihkan diri. Zakatun nafsi, membersihkan diri. Itu artinya adalah zakat. Nah, kita teruskan paragraf yang kedua, masih di pengertian zakat. Bentuk zakat fitrah di masing-masing negara berbeda. Hal itu disesuaikan dengan kondisi makanan pokok di daerah setempat. Jadi saya sampaikan, karena kondisi yang berbeda, karena bahan makanan yang berbeda-beda di masing-masing daerah, maka zakat fitrahnya juga berbeda-beda. Bukan ukurannya, bukan, tetapi jenisnya atau isinya. Kalau di Arab
Karena di sana menggunakan nasinya berbeda dengan di Indonesia, atau pakai gandum biasanya, maka berupa gandum. Kalau di zaman Rasulullah dulu karena mayoritas menggunakan kurma, makan konsumsinya kurma, maka zakat fitrahnya boleh berupa kurma. Itu perbedaannya. Ya. Lantas berapa ukurannya? Yakni 2,8 kilo. 2,8 kilo. Ada yang mengatakan 2,5. Namun pendapat yang lebih unggul adalah 2,8 kilo. Itu ketika disetarakan dengan timbangannya ada di Indonesia, 2,8 kilo. Namun untuk kehati-hatian kita lebihkan menjadi 3 kilo. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan sebanyak 2,8 kilo. Dan untuk menyamakan supaya tidak kurang, lebih baik dilebihkan menjadi 3 kilo atau bisa lebih. Itu ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah juga boleh diberikan berupa uang. Jumlah uang yang diberikan harus seharga barang pokok yang berlaku saat itu. Jadi kalau berupa uang, uangnya yang masih berlaku. Tidak boleh uang mainan, uang palsu, terlebih pakai uang asing, tidak boleh. Harus berupa mata uang yang ada di daerah tersebut, yang berlaku di daerah tersebut. Perintah mengeluarkan zakat fitrah, halaman 5, silakan dilihat yang paling atas. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tadi di awal Pak Ibu menyampaikan mengapa rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Karena perintah zakat seringkali berurutan, berdampingan dengan perintah sholat. Akhirnya orang-orang ulama menerjemahkan zakat itu rukun Islam yang ketiga. Kalau misalkan enggak, di dalam hadisnya dikatakan zakat rukun Islam yang keempat, silakan. Namun yang jelas di dalam qaul Syafi'iyah, zakat itu rukun Islam yang ketiga. Itu dalilnya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah atau bayarkanlah zakat. B. Hukum zakat fitrah. Allah menurunkan perintah kepada manusia tentu memiliki tujuan yang baik. Salah satunya adalah zakat fitrah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan jiwa dan mengembangkan amal perbuatan yang baik. Di zakat fitrah itu untuk mensucikan diri kita supaya yang jelek-jelek dihilangkan, yang jelek-jelek dibuang, sehingga yang baik-baik menetap di dalam diri kita. Dasar hukumnya satu, Al-Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri dengan imannya dan mengingat nama Tuhannya lalu ia sholat. Ya, surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Tazakka maksudnya adalah mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang membayar zakatnya, mensucikan dirinya dengan apa? Membayar zakat. Wa dzakara rasma rabbih fasalla. Dan mengingat nama Tuhannya dengan cara apa? Salat. Jadi kalau zakat mensucikan diri, salat bertujuan untuk mengingat Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk curhat kepada Allah. Itu sholat. Makanya mengapa ketika sholat tidak boleh bergurau. Ketika sholat harus konsentrasi, harus khusyuk, harus tumaninah. Tidak boleh banyak gerakan-gerakan yang tambahan-tambahan gerakan, tidak boleh. Harus menghadap kepada Allah, harus khusyuk, ingat kepada Allah. Itu sholat. Nah, di dalam sholat itu banyak berupa doa-doa, permintaan-permintaan. Maksudnya apa? Kita selaku manusia pasti membutuhkan orang yang menciptakan.
Kita berkomunikasi dengan orang yang menciptakan, salah satunya adalah dengan cara memanjatkan doa-doa. Karena Allah tahu setiap manusia punya masalah. Setiap diri kita pasti punya masalah. Kepada siapa kita menghaturkan masalah kita? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan orang tua yang tidak punya uang, minta pada Allah, ya Allah, berikanlah orang tua saya rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang ada dalam diri kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membahagiakan dan menyejukkan. Itu disampaikan kepada Allah. Karena yang berhak menjawab doa-doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Umar, ditulis oleh hadis riwayat Muslim nomor 1653. Nanti silakan dibaca. Jadi hadis Rasulullah juga memerintahkan untuk zakat. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan. Perintah Allah berarti merupakan suatu kewajiban bagi kita. Jadi dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari hukum perintah itu adalah kewajiban. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang menyatakan bahwa itu bukanlah suatu kewajiban. Di dalil manapun, baik Quran maupun hadis, semuanya bersepakat bahwa zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib. Itu anak-anak pengertian dan juga hukum zakat fitrah. Di pertemuan mendatang kita akan membahas juga tentang syarat dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga iman kita, jaga imun kita, jaga keamanan kita. Diusahakan jangan keluar rumah. Diusahakan kalau bermain tetap di dalam rumah saja, supaya kita tetap sehat untuk bisa nanti bertemu di sekolah akan kembali dengan semua guru-guru dan teman-teman tercinta. Amin Allahumma amin. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.